Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Ketika kita bicara tentang reproduksi generatif pada tumbuhan, maka kita akan berbicara organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Apakah yang menjadi organ reproduksi generatif pada tumbuhan? Organ reproduksi pada tumbuhan itu adalah bunga. Jadi bunga adalah organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Kenapa bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan? Karena di bunga inilah terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan. Baiklah, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan bagian-bagian bunga. Ini Bapak ambil satu contoh bunga. Kita lihat, bagian-bagian bunga terdiri atas, yang pertama disebut dengan kelopak. Ini adalah kelopak bunga. Fungsinya adalah untuk melindungi bunga saat kuntup. Kemudian bagian kedua adalah mahkota. Ini adalah mahkota bunga yang berwarna indah, berwarna cerah. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga. Kemudian bagian selanjutnya adalah benang sari. Kita lihat manakah benang sari ini. Ya. Ini adalah benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Ya. Ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari memiliki bagian kepala sari dan tangkai sari. Ya. Disinilah diproduksi sel kelamin jantan pada tumbuhan. Kamu bisa lihat bahwa di bagian tangkai sari dan kepala sari akan terdapat serbuk-serbuk sari. Serbuk-serbuk sari itulah yang disebut sebagai sel kelamin jantan atau spermanya tumbuhan. Jadi berbeda bentuknya atau wujudnya sperma pada tumbuhan dengan sperma pada hewan. Kalau sperma pada hewan kita sudah bahas sebelumnya, bentuknya seperti berudu, bisa bergerak bebas, ada kepala dan ada ekor. Adapun sperma tumbuhan bentuknya berupa serbuk sari. Kemudian manakah alat kelamin betinanya? Alat kelamin betinanya disebut dengan putik. Nah, kita lihat bagian putiknya. Putiknya berada di sebelah dalam. Lihat ya. 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 Inilah yang disebut dengan putik. Putik sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Ya, mungkin terlalu halus ya. Nah, ini adalah putik berperan sebagai alat kelamin betina menghasilkan sel telur. Jadi putik memiliki bagian kepala putih, tangkai putih, dan di dalamnya ada bakal buah. Inilah bagian-bagian bunga. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga ini, maka bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, kalau ini, karena dia memiliki semua bagian bunga, ini adalah bunga Kamboja, ya. Karena ini memiliki semua bagian bunga, maka bunga ini disebut dengan bunga lengkap. Adapun bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga, maka dia disebut dengan bunga tidak lengkap. Apa contohnya? Nah, ini. Anak-anak pasti mengenal apa ini bunga apa? Ini adalah bunga bougainville. Bunga bougainville termasuk bunga tidak lengkap. Karena dia tidak memiliki kelopak bunga. Nah, ini perlu Bapak pertegas atau Bapak klarifikasi bahwa yang disebut dengan bunga bougainville itu adalah ini. Yang bentuknya seperti tabung.
Inilah bunga bougainville. Bukan yang berwarna cerah ini. Kalau yang berwarna cerah ini yang besar-besar, ini adalah bagian daun yang berubah warna, disebut dengan braktea. Adapun bunganya, ini yang berbentuk tabung. Nih, kami bisa lihat di sini, nanti bisa diperhatikan. Nah, bunga ini tidak memiliki kelopak bunga. Sehingga ini disebut dengan bunga tidak lengkap. Selanjutnya, berdasarkan ada atau tidaknya benang sari dan putik, maka bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, kalau ini karena dia punya benang sari dan putik, maka disebut dengan bunga sempurna. Adapun jika hanya memiliki benang sari, maka disebut dengan bunga jantan. Dan jika hanya memiliki putik, maka disebut dengan bunga betina. Apa contohnya bunga jantan dan bunga betina? Anak-anak bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pepaya. Pepaya itu ada pohon jantan, karena dia hanya memiliki bunga jantan. Bunga betinanya terletak terpisah. Contoh yang lain adalah jagung. Nah, kamu bisa lihat jagung itu di bagian pucuknya, di bagian ujung batang itu adalah bunga jantan. Sedangkan bunga betinanya di mana? Bunga betinanya berada di ketiak daun, di ketiak daun. Sehingga kita akan lihat bahwa buah jagung itu tidak pernah berada di ujung, tidak pernah berada di pucuk batang, tetapi selalu berada di ketiak daun. Kenapa? Karena bunga betinanya berada di situ. Sehingga proses pembuahan, penyerbukan sebelumnya, ya penyerbukan kemudian pembuahan terjadi di ketiak daun di bagian bunga betina. Karena sunnahnya, sunnatullahnya itu adalah jantan mendatangi betina. Demikianlah macam-macam bunga. Jadi anak-anak sekalian, demikianlah tadi bagian-bagian bunga dan macam-macam bunga. Semoga apa yang Bapak jelaskan ini dapat dipahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.